Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai expenditure cycle part yang kedua dan ketiga. Pada materi sebelumnya kan kita sudah membahas expenditure cycle untuk part yang pertama tentang prosedur pembelian. Nah, sekarang dalam expenditure cycle atau pengeluaran kas itu ada juga transaksi lain, yaitu untuk payroll processing dan fixed asset procedure, atau maksudnya adalah untuk penggajian dan untuk pembelian aset gitu ya. Oke, materi ini akan dibagi menjadi dua pembahasan ya. Yang pertama untuk pembahasan payroll processing dan yang kedua untuk pembahasan fixed asset procedure. Oke, kita mulai. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa mengetahui tugas-tugas mendasar dalam proses penggajian dan aktiva tetap. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi departemen atau fungsi-fungsi apa saja sih yang terlibat dalam aktivitas penggajian dan pembelian aktiva tetap. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan dokumen, jurnal, dan akun-akun apa saja yang bisa dijadikan audit trail atau jejak audit yang nantinya bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan serta untuk melakukan penyimpanan data historis. Kemudian yang keempat, tujuan dari mempelajari chapter ini adalah untuk memahami exposure atau ancaman-ancaman yang mungkin terjadi pada siklus penggajian dan pembelian aset tetap. Dan harapannya nanti ketika kita sudah mengetahui apa ancamannya, maka kita akan bisa menemukan cara untuk mengendalikan dan mengurangi resiko tersebut. Dan yang terakhir tentunya goalnya adalah kalian nanti diharapkan mampu menyusun sistem penggajian dan untuk pembelian aset tetap. Ya, oke. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang sistem penggajian. Seperti yang sudah dijelaskan, dalam penyusunan sistem informasi, kita harus yang pertama kali dilakukan adalah kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam sistem ini, gitu ya. Baik yang dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Oke, dalam sistem penggajian yang terlibat dari pihak internal yang pertama tentunya adalah Departemen Sumber Daya Manusia ya, atau HRD. Kemudian yang kedua adalah karyawan itu sendiri, karena kan yang digaji adalah karyawan. Yang ketiga adalah berbagai departemen di dalam perusahaan. Mengapa? Karena si karyawan ini kan tersebar di berbagai departemen ya. Jadi nanti SDM atau bagian penggajian itu akan mendapatkan informasi dan data-data untuk mengolah penggajiannya dari berbagai departemen ini gitu ya. Jadi seperti data apakah karyawan tersebut hadir dalam 1 bulan itu berapa hari, tugas yang diselesaikannya berapa banyak, apakah dia mencapai target atau tidak begitu. Oke, dari pihak eksternal itu yang terlibat adalah yang pertama bank. Mengapa bank? Karena pada sistem payroll modern biasanya penggajian itu sudah dilakukan secara otomatis oleh bank. Jadi pihak bank dan perusahaan itu bekerja sama dalam melakukan penggajian ya atau transfer gaji ke pegawai. Kemudian yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah ini kaitannya dengan apa? Kaitannya yang pertama adalah dengan pajak ya, biasanya dengan pajak. Karena penghasilan itu harus dipotong pajak ya, PPh pasal 21 gitu. Kemudian yang ketiga adalah asuransi atau misalnya BPJS, jaminan hari tua gitu ya. Karena kan potongan untuk BPJS dan jaminan hari tua itu masuknya ke dalam perhitungan penggajian. Oke ya, jadi kita sudah tahu pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam siklus penggajian dan informasi-informasi apa saja yang dikeluarkan dari pihak-pihak tersebut.
Oke, nah kemudian setelah kita mengetahui pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam siklus penggajian, kita bisa menyusun diagram konteksnya. Oke, di sini ada payroll system, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Diagram konteks adalah diagram yang paling sederhana dalam sistem informasi. Jadi dalam diagram ini menggambarkan satu kesatuan sistem dan menggambarkan pihak-pihak mana saja yang terlibat, baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal, dan menggambarkan secara umum apa saja sih informasi dan laporan atau dokumen yang masuk di antara sistem-sistem ini ke sistem payroll, gitu ya. Oke, di sini tadi kita sudah menganalisa ada 6 bagian dalam sistem atau prosedur penggajian. Yang pertama dari pihak internal adalah Human Resources Management Department atau HRD ya. Nah, di HRD ini dia tentunya akan memasukkan data-data terkait dengan penggajian ya, perubahan, apakah ada perubahan atau tidak begitu. Kemudian nanti akan diolah dan akan ada reportnya. Kemudian dari berbagai departemen mereka akan memberikan data-data kinerja pegawai ya, seperti misalnya waktu kehadiran gitu ya, dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian nanti akan ada report juga. Kemudian government agency atau pemerintah gitu ya. Pemerintah ini nanti akan menjadi sumber informasi dalam sistem penggajian terkait aturan mengenai perpajakan gitu ya. Nah, ketika sistem tersebut sudah menerima informasi perpajakan untuk penggajian, maka dia harus mengolahnya dan melaporkan laporan pajak tersebut ke pemerintah gitu ya. Kemudian untuk pegawai atau employee itu dia harus melaporkan terkait kondisi pribadinya yang akan berhubungan dengan kebijakan penggajian. Contohnya misalnya status pernikahan, kemudian misalnya jumlah anak, kemudian misalnya adalah prestasi-prestasi yang dia capai begitu ya, misalnya seperti dosen saja contohnya, misalnya dosen atau pegawai lainnya memperoleh satu prestasi ya, misal dia bisa publikasi di jurnal internasional. Nah, itu kan biasanya ada insentif-insentif atau penghargaan yang diberikan oleh perusahaan untuk pegawai tersebut. Nah, perubahan-perubahan kondisi ini harus dilaporkan ya ke dalam payroll system agar nanti disesuaikan besaran gajinya gitu ya. Karena status pernikahan seperti jumlah anak itu juga akan mempengaruhi besar kecilnya penggajian gitu. Nah, dari sistem tersebut nanti employee atau pegawai itu akan mendapatkan gaji ya, bisa berupa uang tunai atau langsung ditransfer melalui bank atau melalui cek gitu. Oke, untuk bank dia itu tidak kalau tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan melalui sistem payroll, biasanya bank itu hanya menerima payroll check untuk pencairan gaji saja, baik yang misalnya sudah dari employee atau dari si perusahaan ya. Kalau penggajian ke pegawainya diberikan dengan memberikan masing-masing cek, maka kan pegawai itu yang akan masing-masing datang ke bank untuk mencairkan ceknya. Tetapi misalnya pegawainya tidak diberikan cek, yang mencairkan ceknya itu adalah si perusahaan. Nanti perusahaan mencairkan cek ke bank, ngambil uang kas secara keseluruhan untuk penggajian, baru uang kasnya itu disebarkan ke atau didistribusikan ke pegawai gitu. Nah, tetapi ada juga perusahaan yang sudah betul-betul bekerja sama dengan bank, di mana perusahaan itu tinggal menyerahkan daftar gaji karyawannya beserta dengan nomor rekeningnya, nomor rekening pegawai ya, diserahkan ke bank, dan sejumlah uang diserahkan ke bank. Nanti banknya itu akan otomatis mencairkan atau mentransferkan ke
pegawai begitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka dari bank ini nanti juga akan memberikan report ke payroll system berupa laporan-laporan penggajian-penggajian yang sudah ditransferkan ke pegawai itu yang mana saja. Jadi ada reportnya juga ya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah insurance dan other company atau perusahaan lain yang terkait, misalnya jaminan hari tua, BPJS gitu ya. Nah, ini di sini juga insurance itu sama seperti government agency. Jadi dia memberikan data terkait perubahan premi gitu ya. Kan asuransi itu kan kita harus sebagai pegawai atau perusahaannya membayarkan premi ke perusahaan asuransi begitu. Dan kemudian nanti oleh si perusahaan ini akan diolah dan dihitungkan berapa sih yang harus dilaporkan atau disetorkan preminya tersebut ke insurance gitu. Jadi berupa cek dan report ya. Nah, ini adalah diagram konteks untuk sistem penggajian. Selanjutnya, setelah kita menyusun diagram konteks, kita akan bisa mengembangkan sistem yang lebih detail ya. Biasanya kan diturunkan dengan DFD ya, melalui DFD, data flow diagram itu, atau masuk kemudian ke bagian alir. Nah, tapi sebelumnya karena ini lebih detail, maka kita harus memperinci lebih detail juga kegiatan-kegiatan terkait dalam sistem penggajian ini. Jadi kita harus analisa apa sih aktivitas yang ada dalam sistem penggajian gitu. Oke, di sini ada 5 aktivitas ya. Aktivitas yang pertama adalah perbaharui file induk penggajian dan tarif serta pemotongan pajak. Jadi file induk itu isinya misalnya adalah data-data pegawai, ya, data-data pribadi, dia sekarang ada di mana posisinya, di divisi apa, jabatannya apa, begitu ya. Kemudian misalnya besaran gaji pokoknya berapa, gitu. Itu namanya file induk. Oke. Kemudian ini harus diperbaharui jika memang ada tarif, misalnya tarif pajak yang berubah atau ada tarif premi asuransi yang naik misalnya, begitu ya. Kemudian setelah memperbaharui file induk penggajian, maka tugas dalam sistem penggajian adalah memvalidasi data dan waktu kehadiran ya. Jadi dicek kehadiran dari masing-masing pegawai. Oke. Kemudian baru mempersiapkan penggajian. Mempersiapkan penggajian di sini adalah dia menghitung. Jadi untuk masing-masing pegawai dalam 1 bulan itu berapa sih hak gajinya ya. Baik hak gaji pokoknya misalnya, hak untuk tunjangan anak dan istri kalau ada, untuk uang makan dan transport begitu ya. Kemudian berapa sih potongan untuk pajaknya, berapa sih setoran untuk premi asuransinya gitu ya. Itu namanya mempersiapkan penggajian. Kemudian setelah mempersiapkan penggajian, barulah si gaji tersebut didistribusikan ke pegawai ya dalam tahapan membayar gaji pegawai gitu ya. Oke. Setelah itu tadi kan perusahaan sudah memotong pajak ya, potong pajak, potong premi asuransi. Nah, si pajak dan premi asuransi itu di tahapan terakhir itu harus disetorkan ke instansi yang berwenang, ya ke kantor pajak atau ke kantor asuransinya, gitu ya. Oke. Yang berikutnya, kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan aktivitas-aktivitas yang sudah dibahas di awal tadi ya. Yang pertama, tadi kan aktivitas pertama adalah perbaharui file induk penggajian, gitu ya. Nah, dalam aktivitas ini, aktivitas yang pertama yang dilakukan adalah manajemen atau divisi SDM itu melibatkan pembaharuan file induk penggajian untuk
mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian. Jadi dia cekin tuh satu-satu, apakah ada data-data master yang berubah. Tadi misalnya data-data pegawai ya, data pribadi pegawai, dia ditempatkan di mana gitu ya. Kemudian apakah ada orang baru atau pegawai baru gitu. Apakah ada orang yang atau pegawai yang diberhentikan atau pensiun gitu. Kemudian ini tadi ada perubahan tingkat gaji, apakah ada perubahan atau pengurangan gaji gitu ya, atau potongan-potongan lain. Nah, itu harus diperbaharui tuh file masternya tuh. Jadi misalnya bulan lalu itu ada 10 pegawai. Nah, ternyata di akhir bulan perusahaannya rekrut lagi nih pegawai. Maka di bulan berikut itu data masternya harus ditambahkan kan untuk data pegawai yang baru. Nah, misalnya bulan lalu potongan pajak itu adalah 10%. Nah, ternyata ada aturan baru nih dari pemerintah, atau pajaknya naik menjadi 11%. Maka di bulan yang selanjutnya file tersebut harus diperbaharui menjadi 11% dan perubahan-perubahan lainnya ya. Oke, nah yang berikutnya tadi ya ini sudah dibahas juga untuk memperbaharui informasi tarif pajak gitu ya dan tarif asuransi. Oke, kenapa sih ini penting? Karena kalau tidak diperbarui kan nanti gaji di bulan berikutnya menjadi tidak sesuai ya, bisa menjadi kurang atau menjadi terlalu berlebihan gitu ya yang disetorkan ke pegawai. Oke. Nah, kemudian dalam aktivitas yang pertama tadi itu pasti tentunya ada resiko yang dihadapi gitu ya. Resikonya atau ancamannya adalah misalnya yang pertama ada perubahan data karyawan yang tidak diotorisasi. Jadi misalkan sebetulnya ada si karyawan ini misalnya ada perubahan data karyawan bahwa dia ada kenaikan gaji sebesar 10% gitu ya. Jadi oleh staf SDM tuh dirubah datanya. Oh, si Bapak A ini gajinya naik 10%, tetapi tidak diotorisasi oleh si supervisor HRD-nya. Gitu. Oke. Memangnya kenapa kalau seperti itu? Karena kalau tidak ada otorisasi, nanti kan akan rentan fraud. Bisa saja misalnya si karyawan HRD-nya itu karena dia mau curang supaya si bapak ya A ini gajinya lebih bisa naik gitu. Jadi dia ganti tuh file masternya gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk tindakan fraud gitu. Nah, cara mengendalikannya itu bagaimana? Cara mengendalikannya yang pertama itu harus ada pemisahan tugas ya. Jadi bagian personalia yang memperbaharui data induk sama bagian personalia yang membuat daftar gaji itu harus terpisah gitu, atau kemudian harus ada otorisasi ya. Jadi ketika misalnya otorisasi itu ketika ada perubahan data itu harus di tanda tangan atau disetujui oleh pimpinan yang lebih tinggi, oleh supervisornya kah, oleh manajernya kah, begitu ya. Atau bisa juga melalui pengendalian akses. Jadi misalnya yang bisa mengubah data itu hanya orang-orang tertentu saja gitu ya, itu bisa juga. Kemudian misalnya ancaman atau risiko yang terjadi di sistem di aktivitas yang pertama tadi adalah perubahan data karyawannya tidak akurat. Ya bisa salah nih masukin, misalnya ada karyawan A dia melaporkan bahwa dia baru saja melahirkan, jadi ada penambahan jumlah anak misalnya, padahal anaknya cuma satu, tapi karena salah mungkin SDM-nya kurang mendengar atau bagaimana error salah input ditambahkanlah menjadi anaknya 2 gitu ya. Itu kan bisa juga terjadi gitu. Nah, cara mengendalikannya gimana? Maka perlu ada proses kontrol yang baik juga. Nah, cara kontrol yang baik itu misalnya dilakukan pengecekan secara rutin gitu ya. Jadi jangan sekali input langsung percaya aja gitu. Nggak bisa gitu. Jadi setelah input di cross check lagi gitu ya, review
rutin pembaruan data induk, dan bisa ada pengendalian integritas pengolahan data. Jadi misal nih, di masing-masing divisi perusahaan itu mereka punya sistem terkait dengan data karyawan sendiri gitu ya. Kemudian si SDM juga punya. Nah, data yang di divisi dengan data yang di SDM itu bisa terintegrasi. Jadi misalnya ketika SDM perlu data, dia tinggal tarik data dari sistem gitu. Itu juga salah satu cara untuk mengurangi kesalahan penginputan gitu, karena kadang kalau diinputkan secara manual oleh manusia kan kita ada lelahnya ya, mungkin error gitu, jadi salah ketik kayak jarinya keselimpet gitu ya, mau ngetik satu jadi ketik dua gitu. Nah, jadi salah satunya adalah integritas pengolahan data tuh. Oke. Yang berikutnya di aktivitas yang kedua adalah melakukan validasi data waktu dan kehadiran ya. Nah, ini maksudnya adalah kita harus mengecek kehadiran masing-masing pegawai. Nah, biasanya kehadiran itu kan ditandai dengan si pegawai tersebut mengisi absen ya, contoh absen, baik yang misalnya dikerjakan secara manual seperti ini ya, masih pakai kartu absen, dan ada mesinnya, ini namanya mesin absen ya. Kalau pegawai biasanya bilangnya mesin ketokan absen, karena ketika kartunya ini dimasukkan ke dalam mesin, dia itu kayak seperti dicap gitu, tlok gitu, kayak dicap, nanti di sini akan muncul jam masuknya berapa gitu, sesuai di jam yang tertera ini. Kalau kartu ini masih, penggunaan ini dibilang masih absen secara manual gitu ya. Nah, absen pun itu bisa berbeda ya jenisnya, tergantung dengan status si pegawai gitu. Jadi pegawai itu kan ada dua ya. Jadi pegawai yang di kantoran atau pegawai yang ada di pabrik, yang di bagian produksi. Kenapa berbeda? Karena ini biasanya sistem penggajiannya berbeda. Kalau bagian administrasi biasanya kan gajinya bulanan tuh. Tapi kalau pegawai yang ada di pabrik, buruh, itu kan biasanya gajinya bisa per hari atau per unit barang yang mereka hasilkan gitu ya. Nah, maka kartu kehadirannya pun berbeda biasanya gitu ya. Kalau untuk pegawai administrasi biasanya seperti ini, jadi hanya menggambarkan mereka itu datang jam berapa, pukul jam berapa gitu ya. Misalnya mereka ada keluar untuk makan atau untuk istirahat jam berapa, masuk lagi jam berapa. Kalau untuk pegawai-pegawai yang ada di pabrik atau buruh yang dia pekerjaannya adalah mengerjakan produksi barang, dan biasanya penggajiannya itu berdasarkan berapa banyak barang yang mereka hasilkan atau berapa jam mereka bekerja. Biasanya si kartu kehadirannya berupa job tiket seperti ini ya. Jadi di sini di job tiket ini ada data mereka pada hari tersebut mulai bekerja pukul berapa, selesainya pukul berapa, kemudian unit yang dia kerjakan itu apa, misalnya ya ini ya, unitnya apa, dia mengerjakan apa, kemudian berapa berapa yang berhasil mereka selesaikan itu berapa gitu. Ini namanya job tiket sebagai dasar perhitungan gaji untuk para buruh begitu. Nah, di job tiket ini nanti perlu ditandatangani oleh supervisor. Sama sih untuk kartu ini juga, kartu kehadiran pegawai administrasi juga nantinya pada akhir bulan harus ditandatangani atau diotorisasi dulu oleh supervisornya gitu ya. Jadi ini adalah tahapan untuk validasi data dan waktu kehadiran. Nah, kemudian kalau kita uraikan dalam prosedur untuk validasi data dan kehadiran, yang pertama itu yang bertanggung jawab untuk melakukan validasi catatan dan kehadiran pegawai itu adalah Departemen Penggajian. Gitu ya.
Sedangkan untuk pegawai pabrik, validasinya harus melibatkan perbandingan jumlah waktu kerja dan waktu yang digunakan pada setiap pekerjaan per unit. Nah, itu tadi karakteristik pegawai yang di pabrik kan. Jadi dia itu harus mengisi waktu kerjanya berapa, kemudian pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh mereka berapa banyak, begitu ya. Jadi lebih kompleks dibandingkan dengan pegawai administrasi. Tuh. Nah, kemudian apakah dalam aktivitas validasi ini bisa menggunakan teknologi informasi? Tentu saja bisa, ya. Seperti tadi kan kalau yang sebelumnya dia itu menggunakan kertas manual ya. Kertas manual gitu, jadi diisikan menggunakan tulisan tangan atau pakai mesin cetokan gitu, itu masih terbilang manual dan mudah direkayasa gitu. Nah, bisa saja pakai bantuan teknologi ya, misalnya pakai sekarang kan sudah pakai absen, itu sudah bisa pakai fingerprint gitu ya, kemudian bisa pakai retina mata bahkan, atau bisa pakai input melalui sistem seperti spot ya. Spot itu untuk mengabsen kehadiran kalian. Kalau dulu kan pakai BAP yang ditulis di kertas gitu ya si dosennya. Sekarang kan kehadirannya bisa diisi melalui sistem web ya yang disediakan oleh kampus. Begitu juga dengan perusahaan gitu ya, bisa misalnya absennya melalui web gitu ya. Jadi ini secara elektronis sebagai ganti dokumen kertas gitu. Nah, ancamannya apa sih dalam aktivitas ini? Ancamannya tadi data jam kerja dan kehadiran tidak akurat. Nah, biasanya seperti ini bisa terjadi kalau sistem validasi kehadirannya masih menggunakan sistem yang manual. Tadi hanya pakai kartu ya, ditulis tangan, atau pakai mesin tapi mesin cetokan gitu. Karena itu bisa dirubah, walaupun pakai mesin cetokan yang gambar jam tadi, itu jamnya kan bisa dirubah-rubah ya. Gitu. Nah, caranya apa? Pakai tadi menggunakan sistem terkomputerisasi, pakai otomatisasi input data ya. Kemudian pakai otentikasi biometrik seperti pakai fingerprint atau pakai retina mata. Itu paling susah kalau retina mata. Tapi memang resikonya kalau semakin canggih sistemnya, maka akan semakin mahal juga sih beli alatnya ya. Itu dibandingkan pakai yang sistem manual. Tuh, kemudian tentunya ada pemisahan tugas ya. Ini khususnya untuk si pabrik ya. Ini bisa digunakan untuk yang pabrik. Jadi, misal di kartu kerja dia bilang dia kerja 10 jam misal. Kita cek tuh di kartu kehadirannya, bener nggak tuh dia misalnya datang jam 7. Kalau jam 7, 10 jam artinya kan dia harus pulang jam berapa tuh? Jam 5 sore ya. Nah, ternyata di kartu kehadirannya dia pulangnya ternyata jam 4. Berarti kan dia berbohong gitu ya. Di kartu kerjanya berarti dia berbohong. Gitu. Oke, jadi perlu ada pemisahan tugas dan rekonsiliasi data. Oke, yang berikutnya, aktivitas yang berikutnya adalah untuk mempersiapkan penggajian. Ya, hal-hal yang perlu dilakukan dalam aktivitas penggajian ini, yang pertama, data mengenai jam kerja diberikan dari departemen tempat pegawai bekerja, dan informasi tingkat gaji didapat dari file induk penggajian, kemudian dibandingkan. Jadi kan nanti dari berbagai departemen itu kan mereka setor data ke bagian SDM. Ini loh, pegawai A dia dalam 1 bulan hadir berapa hari misalnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu misalnya pegawai A ini kemarin baru saja melahirkan misalkan, jadi anaknya 2. Nah, si SDM ini kemudian membandingkan si data-data baru yang dari berbagai divisi itu, dia bandingkan dengan data file induk. Kalau terjadi perbedaan maka harus dikoreksi file induknya gitu ya. Kemudian
diidentifikasi berbagai macam potongan penggajian. Pajaknya, apakah itu untuk asuransi gitu ya. Kemudian dari potongan-potongan itu dikurangilah dari gajinya ya, sehingga kita bisa dapat besaran gaji bersih untuk pegawai gitu. Nah, pemotongan ini macam-macam ya, ada potongan untuk penghasilan, ada potongan sukarela. Kalau memang potongan sukarela ini misalnya ada sistem untuk apa ya, misalnya perusahaannya itu bikin bakti sosial gitu, ada sistem bakti sosial gitu ya, atau ada koperasi kan di situ ada simpanan sukarela gitu ya. Kemudian yang berikutnya si transaksi penggajian ini nanti kan akan masuk dibuatkan datanya ya. Jadi setiap pegawai itu akan diinputkan oleh SDM. Besaran gaji per bulannya berapa? Oke. Pegawai A sekian, pegawai B sekian gitu. Kan itu datanya banyak ya. Dalam satu perusahaan kan pegawai pasti banyak. Nah, si file-file tersebut itu harus diurutkan berdasarkan nomor pegawai supaya mudah nanti ngetresnya kalau mau diperiksa gitu. Karena setiap pegawai itu ketika dia sudah menjadi karyawan suatu perusahaan, dia akan mendapatkan identitas dirinya berupa nomor induk pegawai. Kalau kalian kan punya NIM ya, nomor induk mahasiswa gitu. Nah, payroll registernya atau data untuk penggajiannya itu harus diurutkan berdasarkan nomor pegawai. Nah, gunanya untuk apa sih nanti diurut? Nah, ini tadi ketika membuat cek pegawai itu akan lebih mudah ya. Jadi cek pegawai itu, cek untuk penggajian yang akan diserahkan ke pegawai akan lebih mudah menyusunnya. Begitu. Yang berikutnya adalah orang yang bertanggung jawab membuat cek pembayaran tidak dapat membuat record baru ke file payroll register, atau harus ada pemisahan fungsi antara orang yang membayarkan gaji dengan yang membuat file payroll register. Kenapa? Karena supaya tidak ada kecurangan gitu ya. Kemudian daftar penggajian dan gaji pegawainya dicetak, sehingga dari aktivitas ketiga ini nanti akan ada dokumen yang dihasilkan. Yang pertama adalah dokumen untuk payroll register, kemudian ada dokumen payroll record, dan ada dokumen untuk employee paycheck. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih bentuknya. Bentuk dari si berbagai macam dokumen tadi. Nih, ini kan ada payroll register ya. Ini yang dinamakan payroll register. Jadi ini diurutkan berdasarkan nomor si pegawai ya. Ini yang mengerjakan adalah SDM-nya. Nih, seperti yang pertama ini adalah KC katanya. Ini data gaji untuk KC. Ada gajinya berapa, ada pengurangnya berapa, jadi yang harus dibayarkan berapa. Kemudian ada setelah KC ternyata Jessica gitu ya. Terus setelah itu adalah William Robert gitu ya. Ini namanya register, payroll register. Nah, dari payroll register ini maka akan dibuatkan satu dokumen lagi yang nanti akan diserahkan ke masing-masing pegawai, namanya employee payroll record. Jadi kalau kalian familiarnya mungkin istilahnya adalah slip gaji ya. Nah, jadi kan ini tadi ada 3 nih, kalau di payroll register kan keseluruhan pegawai. Nah, ini untuk masing-masing pegawai. Misalnya Jessica Jones ya, ini payroll registernya. Nah, nanti si slip gaji ini akan diserahkan ke pegawai. Gitu. Nah, setelah itu barulah kita bikin employee paycheck ya, atau membuat
cek untuk pembayaran ke pegawai tersebut kalau memang pembayarannya menggunakan cek ya. Kalau pembayarannya berupa kas, uang tunai, maka kalian harus bikin tanda terima si pegawai untuk menerima penggajian gitu ya, kayak kwitansi gitulah. Kalau misalnya dilakukan dengan payroll ke bank, maka kalian harus membuat daftar gaji masing-masing pegawai, nomor rekeningnya, dan diserahkan ke bank gitu ya. Itu namanya employee pay check. Jadi dokumen yang mengesahkan bahwa gaji untuk masing-masing pegawai tersebut sudah boleh dibayarkan begitu. Nah, dalam tahapan yang atau aktivitas yang ketiga, mempersiapkan penggajian ini, kita bisa menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi resiko-risiko terjadinya kecurangan. Ya, misalnya laporan-laporan terkait penggajian itu dilakukannya tidak secara manual, tetapi sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi, mulai dari absennya, begitu ya. Kemudian ada terminal online. Jadi misalnya dari sistem yang terkomputerisasi itu saling terkait antara satu divisi dengan divisi yang lain. Jadi misal SDM itu bisa langsung tarik data dari divisi yang lain, begitu ya. Jadi contohnya nih, misalnya pegawai itu kan kalau dia sudah pakai menggunakan teknologi informasi, ketika melakukan absensi ya, presensi di unitnya, seperti di UPI misalnya, kalau kalian lihat kan suka ada tuh mesin absen ya, fingerprint ya, di situ para dosen dan pegawai UPI lainnya itu melakukan absen menggunakan fingerprint tersebut. Nah, si data dari fingerprint tersebut itu bisa langsung diakses oleh Biro SDM atau Biro Sistem Informasinya UPI gitu. Jadi pada saat itu juga kita bisa cek siapa yang sudah melakukan absensi, siapa yang belum melakukan absensi, begitu ya. Atau bisa juga menggunakan intranet perusahaan. Jadi dia online, tapi online-nya tidak hanya di skup perusahaannya saja. Tuh ya. Intranet itu seperti internet, tapi kalau internet itu kan secara global ya, kita bisa mengakses website yang ada di seluruh dunia gitu. Nah, kalau intranet itu sambungan online, tetapi hanya ada di skup tertentu. Misalnya di perusahaan berarti hanya ada di skup perusahaan saja. Ya. Kemudian terkait dengan aktivitas yang ketiga ini adalah tentunya ada juga ancaman yang mungkin dihadapi. Ancamannya apa? Ancamannya adalah kesalahan pengolahan data penggajian. Ya. Nah, cara mengendalikannya atau mengurangi resiko tersebut ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh manajemen. Yang pertama itu harus ada integritas pengolahan data, ya. Misalnya data-data dari masing-masing divisi itu diintegrasikan dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Kemudian jadi tidak masing-masing gitu loh, walaupun dikerjakan di masing-masing divisi, tetapi nantinya terintegrasi bisa menggunakan sistem yang terkomputerisasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya review daftar gaji dan laporan lainnya oleh atasan. Nah, ini sama seperti prosedur yang lain dan di aktivitas yang lain. Salah satu bentuk pengendalian yang paling utama dan yang paling penting adalah ketika ada review atau supervisi dari atasan yang lebih tinggi daripada si pelaksana. Jadi misalnya setiap pekerjaan staf itu harus disupervisi oleh supervisornya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya untuk prosedur pengendalian di aktivitas
mempersiapkan penggajian adalah dengan menerbitkan laporan gaji karyawan gitu. Kenapa sih harus membuat laporan gaji karyawan? Karena ketika laporan itu dibuat tentunya ada kontrol dari atasan karena dia memeriksa apakah proses penggajian yang dilaksanakan oleh para pelaksana itu, petugas pelaksana itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak gitu ya. Kalau tidak ada laporannya, bagaimana atasannya bisa tahu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mereview aturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Ini kaitannya dengan potongan-potongan yang harus dipotongkan pada gaji karyawan, misalnya PPh pasal 21, kemudian atau misalnya ada potongan untuk BPJS gitu ya. Kalau kita tidak review lagi peraturan perundang-undangan atau tidak update aturannya, maka kan nanti perhitungan penggajiannya juga tidak akan tepat gitu ya. Oke. Jadi tugasnya SDM nih, dia itu harus terus mengupdate aturan-aturan terkait penggajian. Atau misalnya selain potongan, misalnya besaran UMR-nya gitu ya, itu juga harus di update setiap waktu jika ada perubahan gitu. Jangan sampai perusahaan membayarkan gaji tidak sesuai dengan UMR karena kurang update terhadap aturan UMR yang terbaru gitu. Oke. Kemudian terkait dengan aktivitas yang ketiga ini adalah tentunya ada juga ancaman yang mungkin dihadapi. Gitu. Ancamannya apa? Ancamannya adalah kesalahan pengolahan data penggajian. Gitu ya. Nah, cara mengendalikannya atau mengurangi resiko tersebut, ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh manajemen. Tuh. Yang pertama itu harus ada integritas pengolahan data, ya. Misalnya data-data dari masing-masing divisi itu diintegrasikan dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Kemudian jadi tidak masing-masing gitu loh, walaupun dikerjakan di masing-masing divisi, tetapi nantinya terintegrasi bisa menggunakan sistem yang terkomputerisasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya review daftar gaji dan laporan lainnya oleh atasan. Nah, ini sama seperti prosedur yang lain dan di aktivitas yang lain. Salah satu bentuk pengendalian yang paling utama dan yang paling penting adalah ketika ada review atau supervisi dari atasan yang lebih tinggi daripada si pelaksana. Jadi misalnya setiap pekerjaan staf itu harus disupervisi oleh supervisornya. Gitu ya. Yang aktivitas selanjutnya adalah aktivitas keempat, yakni membayar gaji. Ya. Aktivitas keempat ini adalah pembayaran yang sesungguhnya atas cek gaji ke pegawai. Jadi ini sudah ada distribusi uang gaji dari perusahaan ke pegawai gitu ya. Ini prosedurnya banyak, bisa langsung diberikan berbentuk cash. Jadi ada kasir di kantor di perusahaan dan memberikan langsung berupa cash kepada pegawai. Ada juga yang menggunakan cek begitu ya, jadi pegawainya tidak diberikan uang cash, hanya diberikan cek, nanti pegawainya itu sendiri yang harus mencairkan ke bank, atau bisa juga dengan cara transfer langsung ke rekening pribadi masing-masing pegawai gitu. Di aktivitas keempat ini ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama, cek gaji itu harus dibuat atau dipersiapkan. Kemudian daftar penggajiannya itu nanti dikirim ke bagian hutang usaha untuk ditinjau dan disetujui. Jadi jika pembayarannya melalui cek, itu nanti jatuhnya kan akan menjadi hutang ya. Karena kalau cek itu kan tidak langsung cair. Gitu. Cek itu
prosedurnya seperti ini. Misalnya perusahaannya memberikan cek kepada pegawai selembar cek. Nah, nanti di cek itu nanti ada ketentuan untuk pencairan. Belum tentu si pegawainya akan mencairkan di hari itu juga. Gitu ya, bisa jadi kan dicairkannya besokannya atau lusanya gitu. Nah, sehingga nanti untuk pembayaran yang melalui cek itu nanti akan ada hubungannya dengan bagian hutang usaha. Oleh karena itu, harus ada komunikasi antara SDM dengan bagian hutang usaha gitu ya. Jadi SDM nanti akan menyetorkan laporan-laporan cek-cek gaji yang sudah didistribusikan kepada pegawai ke bagian hutang usaha untuk dicatatkan dan disetujui gitu. Kemudian yang berikutnya, setelah cek gajinya dibuat, kemudian juga dilaporkan ke bagian hutang usaha, maka harus dibuat semacam voucher pengeluaran. Ya, jadi voucher pengeluaran adalah bentuk persetujuan bahwa nominal gaji tersebut sudah disetujui untuk dikeluarkan. Gitu. Kemudian nanti si voucher pengeluaran tersebut akan dikirimkan ke bagian kasir gitu. Untuk mekanisme yang seperti ini adalah biasanya untuk mekanisme penggajian yang diberikan secara tunai atau secara transfer. Jadi si bagian kasir ini yang nanti akan mendistribusikan uang tunainya ke pegawai ya. Jadi kasir yang pegang uang itu tidak boleh memberikan uang gaji ke pegawai jika belum ada voucher pengeluaran. Begitu ya. Oke, yang berikutnya. Apakah pada aktivitas pembayaran gaji ini bisa menggunakan teknologi informasi? Tentu saja bisa. Ya, tadi seperti misalnya melakukan transfer langsung ke masing-masing rekening pegawai, atau bisa juga bekerja sama dengan bank untuk melakukan payroll-nya, gitu. Jadi perusahaan hanya memberikan daftar gaji, kemudian menyetorkan sejumlah uang, sejumlah total gaji yang harus dibayarkan untuk seluruh karyawan, nanti oleh banknya yang akan mengelola akan mengelola transfer-transfer tersebut ke masing-masing pegawai gitu. Jadi tidak perlu kasir perusahaan yang transferin satu-satu sendiri ya, begitu. Nah, jika seperti itu namanya outsourcing untuk fungsi pengajian. Tuh. Kemudian, apakah ada ancaman? Ya, tentu ya, setiap aktivitas itu tentu ada ancaman atau resiko. Resikonya apa dalam aktivitas pembayaran gaji? Yaitu adanya pencurian atau kecurangan dalam distribusi gaji. Misal, ada pegawai yang sebetulnya dia sudah tidak bekerja di perusahaan, tetapi tetap dibayarkan gajinya. Nah, gaji yang dibayarkan itu fiktif, misalnya ya, diberikan secara fiktif ke rekening fiktif, yang nantinya itu akan diambil oleh oknum-oknum, misalnya oknum si SDM, gitu. Bisa seperti itu, ya. Nah, sehingga bagaimana sih mengendalikannya, ya? Salah satu cara untuk mengendalikan yang pertama adalah pembayaran gajinya hanya melalui transfer bank. Kenapa? Karena kalau melalui transfer bank relatif lebih kecil resikonya dibandingkan dengan pembayaran secara tunai, secara cash langsung gitu ya. Kalau secara cash kan uangnya bisa saja dicuri, yang mengambil bisa saja bukan orang yang bersangkutan gitu. Tanda tangan bisa dipalsukan kan, kalau uang pengambilan secara cash biasanya ada seperti daftar pengambilan dan tanda tangan begitu ya, tapi kan tanda tangan bisa dipalsukan. Kalau melalui transfer bank itu relatif lebih aman karena kenapa? Bank itu kan ketika ada seseorang yang hendak membuka rekening kan tentu otorisasi datanya itu ketat ya. Tidak mungkin orang yang sudah meninggal bisa membuka rekening gitu. Dan sudah pasti yang membuka rekening itu adalah orang yang bersangkutan. Jadi untuk pembayaran gaji melalui transfer ke rekening langsung
itu relatif lebih aman daripada dengan membayarkan secara cash. Kemudian yang berikutnya adalah multi otorisasi daftar transfer. Tuh. Jadi harus ada step persetujuan dari atasan yang lebih tinggi gitu. Jadi misalnya kan yang mengeluarkan uangnya ini kasir ya, seperti tadi contoh. Tapi kasir tidak bisa mengeluarkan uang jika dia belum dapat voucher dari bagian hutang misalnya gitu. Kemudian si bagian hutang juga belum bisa mengeluarkan voucher pembayaran gaji kalau belum ada daftar gaji dari Biro SDM-nya. Biro SDM misalnya belum bisa mengeluarkan daftar gaji ke bagian hutang kalau belum ada otorisasi dari supervisornya misalnya atau dari manajer SDM-nya. Begitu ya, itu namanya multi otorisasi. Kemudian untuk daftar transfernya juga harus didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap. Ya, jadi data-datanya itu harus lengkap, misalnya data rincian gaji yang dibayarkan itu berapa, kemudian data-data kepegawaian lainnya, misalnya NIP-nya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang berikutnya adalah penggunaan rekening khusus untuk pembayaran gaji. Nah, perusahaan itu kan biasanya dia punya rekening bank untuk menyimpan uang perusahaan ya, untuk bertransaksi. Nah, agar pembayaran gaji ini bisa berlangsung secara lancar, sebaiknya rekening untuk pembayaran gaji itu memang dibuatkan terpisah ya, terpisah dengan rekening penyimpanan uang yang lain ya, uang untuk aktivitas yang lain. Kenapa? Karena beban gaji itu biasanya adalah beban atau biaya yang cukup besar yang dibayarkan oleh perusahaan dan tadi memiliki resiko kecurangan juga gitu. Jadi alangkah baiknya punya satu rekening yang memang di dalam rekening itu adalah khusus untuk menampung transaksi-transaksi penggajian. Jadi ketika ada pemeriksaan terkait penggajian itu akan lebih mudah, ketika ada kecurangan atau error akan lebih mudah ditelusuri. Bayangkan jika hanya ada satu rekening bank di mana di rekening tersebut semua transaksi masuk ke sana gitu ya. Ketika kita mau memeriksa pembayaran gaji kan agak susah memeriksanya ya, ngetres satu-satu transaksinya kan jadinya ribet gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah pemisahan tugas. Jadi bagian hutang itu harus terpisah atau berbeda orangnya dengan kasir gitu ya. Kemudian kenapa? Karena supaya mereka tidak kerjasama. Kalau orangnya berbeda, itu kan relatif akan ada cross check dan kalaupun ada niatan salah satu dari kedua orang ini untuk melakukan fraud, akan lebih sulit karena ada temannya yang mengawasi, gitu ya. Kemudian yang ada pemisahan tugas juga untuk bagian yang mengangkat dengan memberhentikan karyawan, bagian yang membuat daftar gaji, dan yang membuat rekonsiliasi gaji itu juga harus terpisah begitu ya. Jadi salah satu bentuk pengendalian itu yang pertama harus ada otorisasi, yang kedua harus ada pemisahan fungsi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus menghitung kompensasi serta pajak dan potongan lain yang dibayarkan perusahaan yang sudah dipotong dari gaji pegawai dan harus perusahaan setorkan ke institusi yang terkait, misalnya ke kantor pajak, ke BPJS begitu ya. Jangan sampai nih perusahaan sudah memotong pajak pegawai tapi tidak disetorkan ke kantor pajak, atau perusahaan sudah memotong BPJS pegawai tapi tidak disetorkan ke BPJS, sehingga ketika nanti karyawannya hendak menggunakan fasilitas BPJS terkendala karena ternyata tidak dibayarkan preminya tuh oleh perusahaan ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah tahapan terakhir dari siklus penggajian gitu ya. Nah, si perusahaan ini harus secara periodik nih membuat
cek atau menggunakan transfer dana secara elektronik untuk membayar berbagai kewajiban pajak atau BPJS dan dana pensiun yang terjadi gitu ya, tidak hanya pajak saja ya. Dan tadi jangan lupa harus selalu update peraturan. Apakah ada nih peraturan tarif PPh pasal 21? Apakah ada peraturan untuk kenaikan premi asuransi begitu ya. Itu harus selalu diupdate. Nah, apakah ada ancaman? Tentu juga ada ancaman ya di aktivitas pembayaran potongan gaji pegawai. Gitu. Ancaman yang pertama adalah pembayarannya tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, tadi tuh ini akibat dari si perusahaannya tidak mengupdate aturan-aturan ya, tidak mengupdate aturan-aturan, kemudian atau misalnya memang ada kesalahan perhitungan, jadi human error ya, si SDM-nya agak siwer, misalnya PPh pasal 21-nya itu dia masuk ke kelompok yang sudah harus dipotong 10% misalnya, tapi masih dipotong 5% gitu ya. Nah, pengendaliannya apa? Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama harus selalu mencermati perkembangan hukum dan publikasi pihak terkait. Tadi pihak dari kantor pajak, dari BPJS, atau dari asuransi-asuransi lainnya ya. Nah, kemudian pembayaran tidak tepat waktu. Ini sama halnya ya, mungkin karena si perusahaannya nggak update aturan gitu. Misal nih, untuk PPh pasal 21 ketentuannya bulan lalu misalnya paling lambat harus disetorkan tanggal 10 di bulan berikutnya. Ternyata ada aturan baru misalnya. Dipercepat tuh, harus disetorkan tanggal 5, tapi karena perusahaannya terlambat, nggak update peraturan baru, sehingga dia terlambat menyetorkan PPh ke kantor pajak, sehingga nanti bisa kena sanksi administrasi, begitu ya. Bagaimana pengendaliannya? Ya tadi pengendaliannya kita harus selalu mencermati perkembangan hukum atau perkembangan aturan-aturan dari pihak-pihak terkait. Nah, sebetulnya kita itu bisa kerjasama. Seperti kantor pajak, mereka itu punya AR kan, account representative ya. Jadi ada satu orang yang memang bertugas untuk memberikan edukasi perpajakan ke wajib pajak gitu. Nah, dan pasti perusahaan itu, masing-masing perusahaan juga punya account representatifnya. Nah, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan account representatif tersebut, gitu ya. Jadi minta untuk selalu mengirimkan update-update aturan, gitu. Kemudian pembayarannya tidak akurat ya, misalnya seharusnya dibayarkan 10 juta, malah dibayarkan 20 juta gitu ya, itu bisa saja. Nah, pengendaliannya apa? Tadi pengendaliannya ada integritas pengolahan data, karena biasanya kalau pengolahan datanya itu tidak terintegrasi atau tidak tersambung ya, misalnya bagian accounting yang pegang data pegawai bagian accounting, dia mengolah data sendiri, kemudian dia ada hasil print out-nya untuk pengolahan data pegawai, baru dia setorkan ke SDM. Jadi untuk memasukkan data dari bagian accounting itu manual gitu. Nah, pada proses manual ini kan biasanya bisa saja terjadi error ya oleh karyawan ya, entah dia salah mengetikkan jumlah gitu, atau ada pegawai yang tidak dimasukkan dalam daftar pembayaran gaji, itu kan banyak. Nah, jika sistemnya sudah terintegrasi, berarti kan itu bisa mengurangi kemungkinan resiko tersebut, karena sistem di SDM bisa langsung menarik data dari masing-masing divisi, dari divisi akunting tadi misalnya gitu. Seperti kalau di UPI kan kita punya spot ya, misalnya kita punya spot, kita punya simpek, punya sias gitu. Sias itu kan untuk persetujuan sidang ya. Nah, untuk persetujuan sidang itu kan dia harus ada ketentuan terkait kan, misalnya si mahasiswanya sudah mengontrak berapa SKS gitu, misalnya sudah mengontrak 140 SKS misal ya. Nah, ketika sistem UPI sudah terintegrasi, kan UPI bisa mengambil data dari SIAK.
ya. Data masing-masing data ngambil data dari SIAK masing-masing mahasiswa. Jadi si SIAS ini bisa tahu nih, oh kalau dari SIAK si anak A, mahasiswa A, dia sudah mengontrak betul 140 SKS, maka sudah bisa masuk gitu. Kalau misalnya si SIAS ini data mahasiswanya harus dimasukkan manual oleh pegawai lagi, kan kemungkinannya bisa terjadi error atau misalnya ya bisa lebih lama gitu ya. Beda kalau terintegrasi. Tuh. Itu contohnya ya. Jadi contoh nyatanya misalnya antara SIAK dan SIAS. Misalnya SIAS perlu data terkait dengan sudah berapa banyak sih mahasiswa A mengontrak mata kuliah, maka dia ngambil datanya langsung dari SIAK begitu ya. Sama halnya dengan ini. Jadi salah satu pengendaliannya adalah dengan integritas pengolahan data. Nah, kemudian juga harus ada review atau kontrol ya oleh atasan yang lebih tinggi daripada si pegawai yang bersangkutan gitu. Jadi perlu ada kontrol dari supervisor, dari manajer gitu ya. Jangan sampai supervisor atau manajer percaya-percaya aja pekerjaan staffnya ya. Sebaik apapun, sebagus apapun, sejujur apapun tetap harus ada kontrol atau review dari atasan langsung. Gitu. Oke, nah ini adalah contoh untuk data flow diagram sistem penggajian ya. Di sini kita lihat yang pertama itu ada update master data ya. Update master data ini datanya diketahuinya dari Departemen HRD ya terkait dengan perubahan-perubahan, misalnya dia data apakah pegawai yang bersangkutan itu naik pangkat begitu ya. Kemudian bisa juga dari sumber datanya dari government atau dari pemerintah ya terkait dengan misalnya perpajakan, apakah ada kenaikan tarif pajak. Kemudian bisa juga dari asuransi ya. Sama asuransi juga terkait apakah ada perubahan premi asuransi begitu. Kemudian update data master ini juga didapatkan datanya dari si employee atau dari pegawai ya. Jadi dia itu melaporkan apa? Misalnya melaporkan tadi apakah yang bersangkutan itu sudah menikah atau baru memiliki anak gitu kan, itu juga akan mempengaruhi penggajian karena ketika sudah menikah mungkin ada tambahan tunjangan untuk istri atau suami. Kalau ada anak mungkin ada tambahan tunjangan juga dari untuk anak begitu ya. Kemudian dari mengupdate master data, proses selanjutnya adalah di validasi waktu dan kehadiran pegawai ya. Ini dilakukan oleh siapa? Oleh masing-masing departemen ya. Jadi departemen, misalnya departemen produksi itu bikin kan dia ada yang memiliki data pegawai A hari ini masuk atau tidak ya. Hari ini dia masuk, datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa misalnya. Kalau bagian produksi kan ada juga hari ini pegawai A sudah selesai mengerjakan berapa banyak produk ya, begitu ya. Jadi dari masing-masing departemen ini melakukan validasi untuk kehadiran dan berapa banyak pekerjaan yang diselesaikan khusus untuk pegawai yang di bagian produksi, begitu. Oke, nah kemudian setelah itu langkah yang ketiganya adalah menyiapkan tadi apa aktivitas ketiga, menyiapkan pembayaran gaji ya. Menyiapkan pembayaran gaji, dia mengambil datanya dari mana? Dari yang various department ini terkait dengan validasi kehadiran dan penyelesaian pekerjaan, juga dari yang tadi, dari updatean master data penggajian ya, apakah ada perubahan perpajakan, apakah ada perubahan besaran gaji karena misalnya ada bertambahnya anak atau suami istri begitu ya. Jadi di sini diolah nih datanya. Oke. Baru setelah itu jangan lupa ketinggalan tadi ketika menyiapkan penggajian ini, maka dia harus juga berkoordinasi dengan bagian pencatatan ya. Karena bagian pencatatan yang akan mencatat gaji ataupun hutang gaji.
Nah, setelah melakukan persiapan untuk penggajian, barulah dilakukan disburse payroll atau pengeluaran gajinya atau pembayaran gajinya ya, dengan mengeluarkan apa? Payroll check kalau memang menggunakan cek ya, atau daftar transfer yang diberikan ke bank begitu, atau juga bisa saja kalau pembayaran gajinya dengan menggunakan uang cash, berarti langsung saja ya di sini disburse cashnya menggunakan uang tunai gitu. Nah, kemudian kegiatan yang kelima tadi apa? Adalah dengan menyetorkan potongan-potongan pajak, potongan asuransi kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu kepada siapa nih? Kepada perusahaan asuransi misalnya, kepada pemerintah misalnya, kepada departemen pajak begitu ya. Dan baru kemudian dibuatlah report atau laporan ya, yang diberikan kepada masing-masing departemen untuk disalurkan ke masing-masing pegawai, bahwa ini loh pada bulan ini gaji Anda sekian, potongannya sekian, dan sudah dibayarkan ke instansi terkait sekian gitu ya. Ini data flow diagram untuk sistem penggajian. Oke, nah dari data flow diagram ini bisa dibikin bentuk ininya ya, bagannya ya, bentuk bagan alirnya gitu ya, seperti ini ya. Kalian juga pasti sudah bisa ya, tinggal disusun saja. Kalau bagan alir itu kan disusunnya berdasarkan unit yang terkait ya. Ini ada bagian produksi misalnya. Produksi ini maksudnya adalah bagian yang various department, bagian pencatatan, bagian penggajiannya, bagian hutang, bagian pengeluaran, dan bagian general ledger atau pencatatan. Sorry, berarti yang ini bukan pencatatan, ini adalah bagian untuk perhitungan ya. Yang ini bagian untuk pencatatannya baru. Gitu ya. Oke, nah ini jika dilakukan oleh sistem yang terkomputerisasi. Jadi dari flowchart yang tadi manual, dari data flow diagram dan bagan alir yang dikerjakan secara manual, bisa saja jika perusahaan ingin membuatnya terkomputerisasi, maka kalian bikin lagi tuh flowchart yang menggunakan komputerisasi. Ya, ini contohnya seperti ini. Nanti kalian bisa pelajari seperti apa. Jadi hanya mengurangkan ya beberapa bagian gitu ya, karena semuanya sudah diambil alih oleh komputer gitu ya, sudah tidak dilakukan secara manual. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tadi kan ada resiko-resiko ya, resiko-resiko yang dihadapi di masing-masing aktivitas. Kemudian kan kita sudah menanggulanginya dengan melakukan beberapa pengendalian gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih fungsi dari pengendalian? Tentunya ada fungsinya, makanya kita capek-capek kan bikin berbagai macam prosedur, kita bikin berbagai macam otorisasi begitu ya. Itu kan tentu ada fungsinya. Nah, di sini katanya ada 7 fungsi untuk pengendalian. Yang pertama adalah kita baca fungsi utama dari SIA atau Sistem Informasi Akuntansi dalam manajemen sumber daya atau penggajian adalah untuk menyediakan ya pengendalian internal yang memadai ya, agar dapat memastikan terpenuhinya tujuan-tujuan berikut ya. Jadi SIA atau Sistem Informasi Akuntansi di dalam siklus penggajian itu fungsi utamanya adalah untuk pengendalian internal agar 7 tujuan ini tercapai. Ya, saya ulangi ya. Fungsi dari sistem informasi akuntansi dalam kegiatan penggajian adalah untuk pengendalian internal yang memastikan 7 tujuan ini dapat tercapai. Oke, tujuannya apa saja? Yang pertama,
semua transaksi penggajian itu diotorisasi dengan benar. Nah, yang kedua, semua transaksi penggajian dicatat dengan valid. Jadi jangan sampai tidak ada yang dicatat. Ya. Kemudian semua transaksi penggajian yang valid dan diotorisasi itu dicatat. Oke, jadi semua transaksi penggajian yang valid dan sudah diotorisasi itu dicatat seluruhnya. Ini maksudnya poin ketiga itu ya. Penggajian yang valid dan sudah diotorisasi itu dicatat seluruhnya. Kemudian semua transaksi penggajian dicatat secara akurat atau benar. Oke. Kemudian yang kelima, peraturan pemerintah terkait yang berhubungan dengan pemotongan pajak, ini maksudnya bukan pengiriman pajak, pemotongan pajak dan pengisian laporan penggajian itu telah dipenuhi. Ya, jadi jangan sampai kewajiban perpajakan perusahaan itu terabaikan, yaitu salah satu tujuan sistem informasi akuntansi untuk siklus penggajian. Kemudian yang keenam, aset baik kas dan data terkait dengan penggajian, jadi uang-uang untuk bayar gajinya, data-data daftar gaji pegawai itu diharapkan tidak hilang atau dicuri. Ya. Nah, yang terakhir adalah tujuan dari sistem informasi akuntansi untuk siklus penggajian untuk memastikan bahwa penggajian yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah dilakukan secara efisien dan efektif ya. Oke. Nah, kemudian apalagi sih ancamannya ya? Ancaman dari jika si prosedur penggajian ini tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, jika prosedur penggajian itu tidak dikelola dengan baik, resiko yang bisa dihadapi oleh perusahaan adalah yang pertama, perusahaan bisa saja mengerjakan pegawai yang tidak memiliki kualifikasi dan perlakuan buruk. Nah, tadi nih, ini prosesnya di master data ya. Master data itu kan fungsinya untuk merecord semua data pegawai, termasuk jika ada kebutuhan perusahaan untuk merekrut pegawai. Ya, misal nih, di data masternya itu ada terrecord bahwa pegawai bagian akunting itu kurang 1 orang, gitu ya. Nah, kalau master datanya ini tidak terrecord dengan baik, bisa saja kan kebutuhan itu tidak tercatat ya, kebutuhan untuk memperoleh akunting itu tidak tercatat, misalnya malah yang diperlukan itu karena catatan master datanya salah, tidak terupdate, yang diperlukan malah untuk bagian manajemen misalnya, sehingga ketika merekrut karyawan, yang direkrut adalah pegawai yang latar belakang pendidikannya manajemen, kan jadinya nggak nyambung ya, tidak sesuai kualifikasi yang diperlukan. Makanya kenapa master data itu perlu diupdate dengan seksama gitu, jangan sampai salah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Nah, ini akibatnya juga misalnya kelalaian dalam mengupdate peraturan. Misal peraturan yang terbaru UMR di mana perusahaan itu berdiri, misalnya di Kota Bandung nih ya, misalnya UMR-nya 3.500.000 peraturan terbaru, tapi perusahaan tidak mengupdate data. Jadi dia masih pakai UMR yang lama 3 juta misalnya. Itu kan sudah pelanggaran hukum, bisa dituntut oleh pegawai ya. Dan jadi perkara juga kan untuk perusahaannya gitu ya. Kemudian nih, misalnya juga tidak ada sistem informasi yang baik dalam siklus penggajian, ini bisa saja adanya perubahan file induk penggajian tanpa otorisasi gitu. Jadi kan si master data tadi kan bisa dirubah-rubah ya sesuai dengan kondisi yang terbaru gitu. Nah, misal ternyata nih ada yang ingin curang, kita tambahin aja deh curangnya, skemanya misalnya kita tambahkan yuk pegawai A, kita anggap
kita bilang saja bahwa dia sudah ada anak 1 orang, sehingga tunjangan untuk anaknya bertambah. Lumayan kan, misalnya dapat tambahan setiap bulan untuk tunjangan anak gitu ya. Nah, itu bisa saja terjadi kalau sistem informasi akuntansinya tidak baik ya, tidak ada otorisasi gitu. Kemudian data waktu yang tidak akurat. Ini juga bisa ya kalau tadi contohnya apa? Contohnya misalnya pembayaran pajak yang tidak tepat waktu karena tidak update aturan perpajakan, misalnya gitu ya. Atau misalnya adanya keterlambatan pembayaran gaji, misal karena pengelolaan gajinya terlambat karena tidak ada integrasi data dari masing-masing departemen ke bagian SDM gitu kan. Bisa jadi ya kalau datanya tidak terintegrasi, prosesnya masih manual, kadang-kadang kan menjadi lama ya enggak. Misalnya si SDM ini udah mau ngolah data penggajian nih, udah tanggal 30, tapi ternyata belum dapat setoran data nih dari bagian produksi, belum dapat setoran data pegawai nih dari bagian akunting, kan jadinya lama gitu ya. Karena dikerjakan masih secara manual, tidak terintegrasi datanya. Kemudian pemrosesan penggajian yang tidak akurat, sama ya, mirip-mirip ya. Misalnya jumlah gaji yang dibayarkan ke pegawai tidak sesuai misalnya. Kemudian pencurian atau distribusi cek gaji tipuan. Nah, ini contoh yang tadi. Kalau digunakan dengan sistem manual, jadi diberikannya ceknya langsung saja ya, diberikan cek ke pegawai, atau misalnya langsung diberikan uang cash ke pegawainya, bisa saja kan si bagian SDM ini melakukan fraud dengan dia menambahkan 1 nama pegawai yang sebetulnya pegawai tersebut tidak bekerja di perusahaan itu. Tapi karena dimasukkan nih datanya, jadi tetap digaji. Nah, nanti gajinya malah diambil sama si bagian SDM itu, bagian yang mengeluarkan gaji gitu ya. Kemudian adanya kehilangan atau pengungkapan data. Ini bisa jadi ya, karena tidak ada otorisasi, data-data itu bisa saja hilang ya. Karena misalnya siapapun bisa mengakses data gitu. Mungkin saja bukan niat untuk menghilangkan, bisa saja misalnya nggak sengaja gitu ya, karena dia lalai gitu. Karena itulah kelemahan kalau tidak ada otorisasi. Kalau ada otorisasi kan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses suatu data gitu ya. Yang terakhir ya tentunya ini akan berpengaruh ke kinerja ya. Kinerjanya akan menjadi kurang baik jika seluruh prosesnya tidak dilakukan dengan baik. Jadi kinerja keseluruhannya menjadi kurang baik. Gitu. Kemudian, nah, bagaimana sih prosedur pengendalian yang bisa dilakukan? Tadi adanya prosedur untuk rekrutmen pegawai ya, jadi rekrutmen pegawai itu harus dilihat berdasarkan master data atau kebutuhan pegawai ya. Jadi betul-betul harus ada data terkait ini sebetulnya perusahaan butuhnya pegawai untuk apa sih? Gitu. Apakah untuk akunting, apakah untuk manajemen, atau apakah untuk orang hukum, gitu. Apakah untuk orang teknik, gitu ya. Kemudian harus ada dokumentasi lengkap ya untuk rekrutmen pegawai. Harus ada tadi apa? Pemisahan fungsi atau pemisahan tugas. Kemudian adanya setoran langsung. Setoran langsung itu maksudnya apa sih? Penggajian yang tadi langsung disetorkan ke bank misalnya ya, tidak diberikan ke masing-masing pegawai, tapi langsung disetorkan ke bank misalnya. Atau misalnya tidak ada dana yang mengendap di perusahaan. Misal nih bagian hutang tadi itu sudah menyerahkan voucher penggajian ke bagian kasir. Ya, voucher itu kan digunakan sebagai dasar bagi kasir untuk mengeluarkan gaji ya, untuk mendistribusikan gaji ke pegawai. Tapi sama si kasirnya itu nggak langsung didistribusikan ke pegawai gitu. Jadi misalnya hari ini dia sudah dapat
voucher atau otorisasi untuk mendistribusikan gaji, tapi sama dia masih dinanti-nanti tuh, baru besok disetorkan ke pegawainya atau besokannya lagi ya, itu namanya setorannya tidak langsung gitu. Nah, kalau seperti itu nanti akan menimbulkan resiko juga. Resiko apa? Bisa saja kan kalau lama dipegang, lama disimpan, uangnya bisa hilang misalnya. Atau bisa digunakan dulu untuk yang lain-lain gitu ya, untuk yang lain-lain dalam konteks fraud ya. Jadi sama si kasirnya, dia perlu untuk apa, jadi dia pakai dulu gitu ya. Bisa seperti itu. Kemudian distribusi cek gaji dilakukan oleh seseorang yang independen dari proses penggajian ya tadi, pakai bantuan bank ya, untuk mengelola payroll atau penggajian untuk pegawai. Jadi si distribusi gajinya itu bukan dilakukan oleh si pegawai perusahaan yang bersangkutan. Jadi kita outsource ya ke satu lembaga yang independen gitu. Kemudian misal nih ada nih beberapa gaji ya, misalnya bulan ini kok diketahui ada gaji pegawai A, pegawai tertentu yang nggak diambil-ambil gitu misalnya. Nah, ini harus dicek ya. Kenapa sih kok dia sampai nggak ambil? Apakah memang dia sudah tidak bekerja, atau dia sudah meninggal, atau sudah yang lain-lain? Jangan sampai penyelidikannya itu dinanti-nanti. Karena kalau misalnya dinanti-nanti, kan bisa saja ini dijadikan peluang untuk fraud ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi bisa saja bulan lalu dia nggak ngambil gaji, ya udahlah kita aja yang ambil, itu kan bisa seperti itu ya. Kemudian tadi apa? Penggunaan rekening giro terpisah untuk penggajian ya. Jadi buka rekening bank yang terpisah dengan rekening-rekening untuk transaksi yang lain. Nah, kemudian pengendalian akses ya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses baik data, baik penyimpanan uang gitu ya. Jadi harus ada batasan. Misalnya untuk penyimpanan uang yang bisa mengakses masuk atau yang punya kunci berangkas itu hanya bagian kasir misal. Yang bisa mengakses data master karyawan itu misalnya hanya petugas di biro SDM dan supervisornya gitu. Jangan semua orang bisa akses. Nanti datanya bisa diotak-atik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian harus ada backup ya, backup dokumen. Kan bisa saja ada kondisi-kondisi yang tidak diharapkan yang bisa merusak atau menghilangkan data. Kalau kita tidak punya backupnya, jadi nanti akan repot ketika data itu diperlukan. Gitu ya. Misalnya ada kebakaran nih, jadi komputernya jadi rusak, atau misalnya kalau dokumennya berupa kertas ya tentu terbakar gitu ya, misal seperti itu. Jadi perlu ada backup data. Misalnya kalau sudah terkomputerisasi, masih ada ancaman virus kan, virus-virus yang bisa menyerang komputer sehingga misalnya dia tidak bisa membuka satu dokumen gitu ya. Dan adanya enkripsi data itu jadi datanya dikunci ya. Jadi orang itu tidak bisa mengakses data atau membaca alur si data gitu ya, data pegawai itu jadinya terkunci gitu ya, tidak bisa mengakses untuk orang-orang yang tidak memiliki wewenang atau otorisasi begitu. Nah, sudah selesai untuk yang materi cash disbursement untuk kegiatan penggajian atau payroll. Terima kasih ya atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Minggu depan kita akan membahas yang ini ya. Masih di cash disbursement, tapi untuk sistem aktiva tetap atau untuk prosedur pembelian aktiva tetap atau akuisisi aktiva tetap begitu. Kalian sekarang pelajari dulu yang materi untuk cash disbursement payroll atau penggajian. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.